Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan PTS Fisika kelas 10. Nomor 36, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika F1 sama dengan 8 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton, maka besar komponen gaya total searah sumbu X adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah F1-nya yaitu sama dengan 8 Newton, kemudian F2-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah komponen gaya total searah sumbu X. Berarti di sini adalah Fx-nya. Jadi Fx-nya yang dicari yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini untuk mencari Fx ini, adalah sama dengan F1x karena di sini ada dua vektor berarti F1x ditambah dengan F2x. Jadi komponen vektor pada sumbu X. Jadi kita cari komponen vektor pada sumbu X-nya, yaitu F1X dan F2X-nya. Jadi kita cari komponen pada sumbu X-nya, yaitu F1X-nya. Jadi F1X-nya sama dengan, jadi F1X-nya ini adalah di sini. Jadi kita tarik garis ke sini pada sumbu X, kemudian ini adalah F1X-nya. Jadi ini F1X-nya, kemudian sudutnya adalah di sini. Maka di sini karena arahnya ke kiri, berarti di sini negatif, jadi min F1. Kemudian di sini ini samping sudut, jadi samping sudut ini adalah kosinus. Jadi sudutnya ini menempel pada sumbu X, berarti ini memakai kosinus 60 derajat. Jadi ini komponen F1X-nya, yaitu sama dengan min F1-nya adalah 8, jadi min 8 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Jadi di sini min 8 dikali setengah, hasilnya adalah min 4. Jadi F1X-nya adalah min 4 Newton. Kemudian F2X-nya yaitu sama dengan F2X-nya yaitu F2. Di sini kita tarik di sumbu X-nya, jadi F2 ini pada sumbu X, maka komponennya adalah di sini, yaitu F2X. Jadi ini sudutnya, yaitu samping sudut, jadi F2 ini positif karena arahnya ke kanan, jadi di sini F2. Kemudian dikali dengan ini karena sudutnya menempel pada sumbu X ini, berarti di sini adalah cos. Jadi cos 30 derajat. Maka di sini sama dengan F2-nya adalah 10, jadi 10 dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 10 dikali setengah akar 3 adalah 5 akar 3 Newton. Jadi ini F2X-nya. Jadi 5 akar 3 Newton. Maka komponen totalnya pada sumbu X ini yaitu sama dengan F1X-nya adalah min 4, kemudian F2X-nya adalah 5 akar 3, jadi di sini ditambah 5 akar 3. Jadi ini resultannya. Jadi ini adalah min 4 tambah 5 akar 3 Newton. Ini adalah resultannya. Jadi jawabannya adalah yang B, min 4 tambah 5 akar 3 Newton. Ini hasilnya. Kemudian nomor 37, vektor F1 sama dengan 14 Newton dan F2 10 Newton diletakkan pada diagram Cartesius seperti pada gambar. Ini gambarnya. Resultan dinyatakan dengan vektor satuan adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah F1-nya yaitu sama dengan 14 Newton, kemudian F2-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah resultannya, jadi R sama dengan berapa. Di sini resultannya dinyatakan dengan vektor satuan, jadi resultannya dinyatakan yaitu R sama dengan Fxi ditambah dengan Fyj. Jadi resultan vektornya dinyatakan dengan ini. Maka kita cari komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Atau kita cari Fx dan Fy-nya. Jadi Fx ini komponen pada sumbu X dan Fy-nya adalah komponen pada sumbu Y. Jadi di sini, ini F1-nya. Jadi F1-nya ini kita cari komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini F1X-nya yaitu sama dengan, jadi F1X-nya kita tarik ke sini pada sumbu X. Jadi ini F1X. Jadi ini F1X-nya. Arahnya adalah ke kiri, berarti ini negatif. Jadi min F1, ini arahnya ke kiri, jadi negatif. Kemudian 60 derajat ini menempel pada sumbu X, berarti ini adalah cos 60 derajat. Jadi F1X ini samping sudut 60 derajat. Berarti ini kosinus 60 derajat. Jadi di sini sama dengan min
F1-nya adalah 14, jadi min 14 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah 1/2. Maka di sini sama dengan min 14 kali 1/2 adalah min 7. Jadi min 7 Newton. Ini F1X-nya. Kemudian F1Y-nya yaitu sama dengan F1Y-nya kita gambarkan di sini. Jadi di sini adalah F1Y-nya, ini F1Y-nya arahnya ke atas berarti positif. Jadi di sini F1. Kemudian di sini ini sudutnya adalah di sini, maka di sini adalah sin. Berarti di sini F1 sin 60 derajat. Jadi di sini sama dengan F1-nya adalah 14, jadi 14 dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka di sini sama dengan 14 dikali setengah adalah 7, berarti di sini adalah 7 akar 3 Newton. Jadi ini F1-nya. Kemudian F2-nya, berarti kita tuliskan di sini F2X-nya, yaitu sama dengan F2X. F2X ini sudah sejajar dengan sumbu X, maka di sini F2X-nya ini arahnya ke kanan berarti positif, jadi sama dengan F2. Karena tidak ada sudutnya berarti sama dengan F2. Hasilnya adalah sama dengan 10 Newton. Jadi F2X-nya ini adalah 10 Newton. Kemudian F2Y-nya yaitu sama dengan, jadi di sini F2Y-nya ini tidak ada karena di sini F2 ini sejajar pada sumbu X saya. Maka F2Y-nya ini adalah 0. Jadi kita cari Fx dan Fy-nya. Jadi di sini Fx-nya adalah sama dengan F1X ditambah dengan F2X, maka di sini sama dengan F1X-nya adalah min 7, jadi min 7, kemudian ditambah dengan F2X-nya adalah 10, jadi min 7 tambah 10 sama dengan 3 Newton. Kemudian Fy-nya yaitu sama dengan F1Y ditambah dengan F2Y. Jadi di sini sama dengan F1Y-nya adalah 7 akar 3, jadi di sini 7 akar 3, kemudian ditambah dengan F2Y-nya adalah 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 7 akar 3 Newton. Jadi Fx-nya adalah ini dan Fy-nya adalah ini. Maka vektor satuannya yaitu sama dengan Fx-nya adalah 3, jadi di sini 3i, kemudian Fy-nya adalah ini, jadi ditambah dengan 7 akar 3C. Jadi ini vektor satuannya. 3i ditambah 7 akar 3C. Maka jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.